Seorang pria membakar Al-Quran di depan masjid terbesar di ibu kota Swedia, Stockholm, pada Rabu 28 Juni. Pelaku pembakar Al-Quran adalah Salwan Momika asal Irak. Dia menyebut aksi bakar Al-Quran adalah kebebasan berekspresi yang dilindungi di Swedia. Sebelum beraksi, Momika mengungkap alasan utama membakar kitab suci demi menunjukkan pentingnya kebebasan berpendapat, dikutip dari Kumparan. Ketika beraksi, kepolisian menjaga Momika dengan ketat. Di sisi lain, terdapat beberapa orang memprotes Momika sembari berteriak dengan bahasa Arab. Koresponden kantor berita AFP melaporkan, aksi Momika dimulai dengan menginjak Al-Quran. Kemudian Momika menaruh daging babi di atasnya. Momika lalu membakar beberapa halaman Al-Quran. Terakhir, dia membanting kitab suci itu. Seusai aksi, polisi mengatakan bahwa tindakan Momika tidak menyebabkan gangguan ketertiban, tapi Momika akan diselidiki atas kasus hasutan terhadap kelompok etnis tertentu. Aksi Momika mengundang kecaman dunia, termasuk dari Amerika Serikat sampai Turki. Menlu Turki Hakan Fidan bahkan menuduh dunia tutup mata atas aksi anti-Islam di Swedia. Momika juga berulah di kasus lain, bahkan ia terancam didakwa melanggar larangan menyalakan api saat gelombang panas sedang menghantam. Lalu bagaimana cara kita sebagai seorang muslim menghadapi para pembenci Islam? Rasulullah pernah mengalaminya. Saat itu, Nabi Muhammad dilempari batu saat berdakwah hingga wajahnya berdarah. Lalu malaikat menawari balasan kepada orang-orang jahat tersebut. Namun, Rasulullah malah berdoa tanpa ada niat sedikit pun keinginan untuk membalasnya. Bahkan, beliau berharap agar Allah mengeluarkan dari tulang rusuk mereka atau keturunan yang menyembah Allah yang esa dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari kisah di atas, banyak pelajaran yang bisa kita renungkan. Pertama, ketika cacian dan perlakuan tidak manusiawi datang menghadapi Rasulullah, maka yang dikedepankan oleh beliau bukanlah dengan kembali mencaci, tapi dengan menunjukkan sikap baik. Secara tidak langsung ini adalah dakwah terhadap mereka yang membenci Islam. Terbukti, akhlak baik Rasulullah dan sahabatnya telah mengantarkan Islam bisa tersebar luas dengan waktu yang singkat. Dengan ini, maka umat Islam dituntut lebih memperbaiki lagi akhlaknya sehingga yang membenci tahu akan keagungan umat Islam. Kedua, umat Islam harus senantiasa introspeksi. Apakah kita pernah menjelaskan tentang Islam kepada orang-orang yang menghina Islam? Karena bisa saja mereka membenci Islam karena belum tahu tentang hakikat Islam. Jika belum, maka kita harus memberikan penjelasan tentang Islam dengan berbagai pendekatan. Karena Rasulullah dahulu suka memberikan surat-surat yang ditujukan kepada para raja. Maka sekarang pun kita bisa berdakwah lewat buku, dengan menerjemahkan karya-karya Islam ke dalam bahasa yang dipakai Barat. Atau bisa dengan pendekatan seni dan budaya yang lebih bisa diterima oleh mereka. Ketiga, mungkin ini yang diluput dari kita selama ini, yaitu mendoakan mereka untuk mendapatkan pintu hidayah. Rasulullah tahu bahwa berdakwah saja tidak cukup. Hidayah adalah urusan Allah, maka jalan terbaik untuk memintanya adalah dengan doa. Wallahu a'lam bishawab.